Bitcoin adalah mata uang digital cryptocurrency yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Tidak seperti mata uang tradisional, Bitcoin bersifat terdesentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral manapun. Transaksi Bitcoin dicatat dalam sebuah buku besar publik yang disebut blockchain, yang dijaga oleh jaringan komputer di seluruh dunia. Bitcoin memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang secara langsung tanpa perantara, dengan biaya yang relatif rendah dan waktu transaksi yang cepat. Karena pasokannya dibatasi hanya 21 juta unit, banyak orang menganggap Bitcoin sebagai emas digital dan menyimpannya sebagai aset investasi. Namun, karena fluktuasi harganya yang tinggi, Bitcoin juga dianggap berisiko tinggi dan kontroversial dalam dunia keuangan. Bitcoin, mata uang kripto pionir, telah lama dipuji karena desentralisasi, keamanan, dan ketidakberubahannya. Namun, analisis terbaru oleh pakar keamanan, Justin Drake, telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang keberlanjutan model keamanan Bitcoin. Dia menggambarkannya sebagai bom waktu. Simak video ini sampai habis untuk mengetahui kenapa Bitcoin bisa menjadi bom waktu, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dilansir dari beinccrypto.com, Justin Drake memperingatkan adanya cacat kritis dalam mekanisme Proof of Work (POW) Bitcoin. Jika tidak ditangani, ini bisa mengancam seluruh ekosistem aset kripto. Mengapa keamanan Bitcoin adalah time bomb? Argumen Drake berpusat pada penurunan tajam biaya transaksi Bitcoin, yang kini mencapai titik terendah dalam 13 tahun, di bawah 10 BTC per hari. Dia menjelaskan bahwa biaya transaksi hanya menyumbang sekitar 1% dari pendapatan miner, sisanya 99% berasal dari block reward, Bitcoin baru yang dihasilkan untuk memberi insentif kepada miner agar mengamankan jaringan. Namun, block reward ini dipotong setengah setiap 4 tahun dalam peristiwa yang dikenal sebagai Bitcoin halving. Pada April tahun 2024, block reward turun menjadi 3,125 BTC. Tren ini akan berlanjut hingga total pasokan Bitcoin mencapai batas maksimum 21 juta koin. Secara historis, komunitas Bitcoin percaya bahwa biaya transaksi akan meningkat seiring dengan penurunan block reward, memastikan miner tetap termotivasi untuk menjaga keamanan jaringan. Namun data menunjukkan sebaliknya. Selama dekade terakhir, biaya transaksi menurun lebih cepat daripada block reward. Misalnya, pada Maret tahun 2016, biaya transaksi mewakili 1% dari block reward untuk 25 BTC pada April tahun 2025. Meskipun block reward berkurang menjadi 3,125 BTC, biaya tetap hanya 1%. Penurunan pendapatan biaya ini secara terus-menerus mengurangi anggaran keamanan Bitcoin, yang merupakan pendanaan yang memberi insentif kepada miner. Akibatnya, jaringan menjadi semakin rentan terhadap serangan. Bayangkan biaya adalah satu-satunya sumber pendapatan miner saat ini. Pendapatan turun 100 kali. Infrastruktur hashing berkurang 100 kali. 1% dari infrastruktur saat ini. Satu peternakan besar dapat menyerang 51% Bitcoin. Itulah jalur yang kita tempuh. Batas 21 juta merusak keamanan. Ini merusak diri sendiri. Seharusnya, jelas sekarang, Satoshi membuat kesalahan. Justin Drake ujar, upaya untuk meningkatkan utilitas transaksi dan menaikkan biaya telah gagal. Inisiatif seperti Lightning Network, Liquid, Stacks, dan Ordinals hanya menyebabkan lonjakan biaya sementara, diikuti oleh penurunan. Akibatnya, keamanan Bitcoin masih sangat bergantung pada block reward sumber daya terbatas, yang pada akhirnya akan hilang di bawah model saat ini. Tidak semua orang setuju dengan penilaian Drake. Kushal Babel, seorang peneliti di Category Labs, berpendapat bahwa biaya transaksi seharusnya diukur dalam US dollar, bukan BTC. Untuk memahami tren sebenarnya, salah mengatakan biaya berada pada titik terendah sepanjang masa dengan menominasikannya dalam BTC. Yang penting untuk keamanan adalah biaya dalam istilah
dolar kita perlu mempertimbangkan harga BTC atau USD. Itu mungkin menceritakan kisah yang berbeda. Kushal Babel tutur, apakah Satoshi membuat kesalahan? Drake mengusulkan dua solusi potensial untuk mencegah krisis keamanan. Namun, keduanya sangat kontroversial di dalam komunitas Bitcoin. Pertama, adalah memperkenalkan block reward abadi. Dengan menghapus batas 21 juta BTC, ini akan melanggar prinsip inti Bitcoin, kelangkaannya sebagai aset digital. Opsi kedua adalah meninggalkan PoE dan beralih ke mekanisme konsensus Proof of Stake POS, seperti yang dilakukan Otharium pada ke-2022. POS mengandalkan validator yang mempertaruhkan koin alih-alih daya komputasi. Ini lebih hemat energi dan mungkin menawarkan model keamanan yang lebih berkelanjutan. Namun, kedua ide ini secara budaya tidak dapat diterima oleh banyak Bitcoiner. Mereka menantang prinsip dasar kelangkaan dan desentralisasi. Lucasino, analis strategi di Audit, berpendapat bahwa Satoshi tidak membuat kesalahan. Sebaliknya, dia percaya Bitcoin menyimpang dari visi asli Satoshi dan menjadi penyimpan nilai yang tidak menghasilkan aktivitas transaksi yang cukup untuk menaikkan biaya. Satoshi tidak membuat kesalahan maupun 21 juta tidak salah. Para pendukung blok kecil yang membuat kesalahan. Visi Satoshi adalah agar BTC menjadi uang digital, digunakan secara sering dan menghasilkan biaya transaksi, bukan untuk menjadi batu peliharaan yang tidur di wallet. Lucasino ucap, ada juga faktor yang mungkin tidak diantisipasi Satoshi. Serangan kuantum, karena biaya dan koordinasi yang diperlukan. Serangan 51%, seperti yang dikemukakan Drake, nampaknya tidak mungkin. Namun, para ahli baru-baru ini meningkatkan peringatan tentang ancaman komputasi kuantum. Ini bisa merusak kriptografi Bitcoin, semakin meningkatkan urgensi untuk mengembangkan model keamanan yang kuat dan tahan masa depan. Ancaman komputasi kuantum terhadap Bitcoin adalah topik serius yang mulai menjadi perhatian di komunitas kripto dan keamanan siber. Komputer kuantum yang bekerja berdasarkan prinsip mekanika kuantum memiliki potensi untuk memecahkan sistem kriptografi yang saat ini digunakan oleh Bitcoin. Saat ini, komputer kuantum belum cukup kuat untuk mengancam Bitcoin. Namun, para ahli memperkirakan bahwa dalam 10-20 tahun ke depan, teknologi ini bisa cukup berkembang untuk melakukannya. Ancaman terbesar terjadi jika private key terekspos. Misalnya saat kamu mengirim Bitcoin dari dompet yang tidak pernah diganti alamatnya. Komputasi kuantum belum menjadi ancaman langsung, tapi dalam jangka panjang, ia berpotensi besar menghancurkan sistem keamanan Bitcoin saat ini. Oleh karena itu, komunitas kripto dan ilmuwan sedang bekerja keras mengembangkan solusi agar Bitcoin tetap aman di era kuantum. Jika kamu pegang Bitcoin jangka panjang, penting untuk tetap update terhadap perkembangan ini. Lalu, mengapa Bitcoin tetap menguat? Banyak faktornya. Di antaranya adalah desentralisasi dan ketahanan sistem. Bitcoin tidak bergantung pada satu lembaga, bank sentral, atau pemerintah. Jaringan global yang tersebar membuatnya sangat sulit untuk dihancurkan atau dimanipulasi. Keterbatasan pasokan hanya 21 juta unit. Dalam dunia ekonomi, kelangkaan adalah salah satu kunci pembentukan nilai. Bitcoin memanfaatkan prinsip ini dengan sangat efektif. Kepercayaan publik semakin kuat, meskipun diragukan. Semakin banyak orang yang percaya pada Bitcoin sebagai aset jangka panjang. Hal ini mendorong adopsi global yang makin meluas. Aksesibilitas dan transparansi. Siapapun, dimanapun, bisa memiliki Bitcoin. Transaksinya terbuka dan bisa diverifikasi semua orang. Ini membuat Bitcoin tampil sebagai alternatif keuangan global yang adil dan netral. Sejak pertama kali muncul pada tahun 2009, Bitcoin telah menjadi subjek kontroversi yang tak kunjung usai. Dari kalangan ekonom tradisional hingga pakar keamanan, banyak yang memperkirakan bahwa Bitcoin adalah gelembung spekulatif, alat transaksi ilegal, bahkan disebut sebagai bom waktu, yang suatu saat akan meledak dan menghancurkan ekosistem finansial digital. Bitcoin telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar tren. Ia adalah fenomena global
simbol perlawanan terhadap sistem keuangan lama, dan bukti bahwa ide yang dianggap gila di masa lalu bisa mengubah masa depan. Jika bermanfaat, please subscribe, like, share. Terima kasih.